Di pinggiran kota yang tak pernah tidur, berdiri sebuah bangunan kusam bertuliskan kencana karaoke yang menyimpan rahasia di balik lampu neon merahnya yang berkedip lesu. Interiornya berbau campuran disinfektan murah, rokok basi, dan aroma melati yang sesekali melintas tanpa sumber jelas. Disinilah kisah bermula, berpusat pada sosok Siska. Seorang pemandu lagu atau lady companion LC primadona yang tewas secara tragis 3 tahun lalu akibat persaingan tak sehat dan kecelakaan misterius di tangga darurat. Sejak malam itu, ruang 13 yang berada di pojok lorong terdalam selalu dikunci rapat. Namun para staf sering mendengar suara dentuman mikrofon yang terjatuh atau nyanyian lirih tanpa musik yang menggema saat jam operasional hampir berakhir. Raka, seorang manajer operasional baru yang skeptis dan ambisius, memutuskan untuk membuka kembali ruang 13 demi mengejar target omzet bulanan yang merosot. Ia tidak percaya pada tahayul urban tentang Siska si pemandu berdarah dan menganggap semua cerita itu hanyalah alasan para karyawan untuk bermalas-malasan di area belakang. Namun, pada malam pertama ruangan itu dibuka, AC di sana mendadak mengeluarkan suhu yang jauh melampaui batas normal, menciptakan kabut tipis di dalam ruangan yang membuat pandangan mata menjadi kabur dan napas terasa berat. Di atas meja marmer hitam, seringkali muncul bercak air yang membentuk pola seperti jemari tangan manusia yang sedang merangkak, meskipun tidak ada gelas yang diletakkan di sana. Suatu malam seorang pelanggan tetap yang dikenal kasar bernama Pak Broto masuk ke ruang 13 sendirian sembari menunggu rekannya datang. Ketika ia mencoba menyalakan layar monitor untuk memilih lagu, mesin pencari lagu itu bergerak sendiri, menggulir daftar lagu dengan sangat cepat hingga berhenti pada sebuah lagu melankolis tahun seluan yang merupakan lagu favorit Siska semasa hidup. Pak Broto yang merasa terganggu mencoba mematikan layar, namun tombol power tidak berfungsi. Dan tiba-tiba suara tawa halus seorang wanita terdengar tepat di belakang telinganya, diikuti dengan hembusan napas yang sedingin es menyapu tengkuknya. Kejadian horor semakin memuncak ketika kamera CCTV di lorong menangkap penampakan sosok wanita dengan gaun merah yang lusuh berjalan menembus pintu ruang 13 tanpa membukanya. Tubuhnya terlihat sedikit transparan, namun gerakannya sangat kaku seperti boneka yang digerakkan oleh benang yang tak kasat mata. Dengan rambut panjang yang menutupi separuh wajahnya yang hancur di bagian kiri. Raka yang melihat rekaman itu di ruang monitor merasa jantungnya seakan berhenti berdetak saat sosok dalam monitor itu berhenti, menoleh ke arah kamera, dan tersenyum lebar hingga sudut bibirnya robek, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam. Misteri kematian Siska mulai terkuak saat seorang mantan pemandu lagu senior bernama Lastri jatuh pingsan setelah melihat sosok Siska berdiri di pojok ruang ganti karyawan sambil memegang sebuah lipstik yang patah. Dalam ketidaksadarannya, Lastri berteriak meminta ampun dan menyebutkan bahwa dialah yang telah menyiramkan minyak ke anak tangga darurat malam itu karena cemburu dengan kesuksesan Siska. Pengakuan bawah sadar ini didengar oleh Raka dan beberapa staf lainnya, menciptakan suasana mencekam di mana rasa bersalah dan dendam masa lalu kini bersatu dalam satu ruang fisik yang sama. Hantu Siska tidak hanya sekadar menampakkan diri. Ia mulai melakukan pelayanan terakhirnya kepada mereka yang memiliki hati busuk. Di ruang 13, Pak Broto yang terkenal sering melecehkan para pemandu lagu ditemukan pingsan dengan mulut penuh dengan puntung rokok yang masih membara, seolah-olah dipaksa menelan api sebagai balasan atas kata-kata kasarnya. Tidak ada sidik jari orang lain di sana. Hanya aroma bunga melati yang sangat menyengat dan bekas cakaran kuku panjang di permukaan meja kayu yang sangat keras. Puncak dari segala teror terjadi pada malam Jumat Kliwon, saat badai petir melanda kota dan menyebabkan listrik di Kencana karaoke padam total, menyisakan kegelapan pekat yang hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir. Dalam kegelapan itu, semua pintu keluar mendadak terkunci rapat secara misterius, dan suara musik karaoke mulai berputar dengan sendirinya di seluruh penjuru gedung dengan nada yang melengking rusak. Para tamu berlarian panik, namun mereka selalu kembali ke titik yang sama, pintu depan ruang 13 yang kini terbuka lebar,
memancarkan cahaya merah darah dari dalamnya. Raka terjebak di dalam kantornya ketika ia melihat Siska merangkak di langit ruangan dengan gerakan yang tidak alami. Tulangnya berderak keras seperti ranting yang patah. Siska membisikkan kata tentang keadilan dan bagaimana tempat itu telah menghisap nyawa serta martabat banyak wanita demi keuntungan semata. Raka menyadari bahwa hantu Siska bukan sekadar ingin membalas dendam pada pembunuhnya, melainkan ingin menghancurkan simbol keserakahan yang diwakili oleh tempat karaoke tersebut. Di dalam ruang 13, Pak Broto yang terbangun dari pingsannya mendapati dirinya terkunci sendirian dengan sosok Siska yang kini berdiri tegak di depannya. Wajah Siska kini terlihat jelas. Kulitnya pucat pasi kebiruan, mata kirinya hilang menyisakan lubang hitam yang terus mengeluarkan cairan gelap. Sementara tangan kanannya memegang mikrofon yang kabelnya melilit leher Pak Broto secara perlahan. Pak Broto memohon pengampunan, namun suara Siska yang bergema di seluruh ruangan menyatakan bahwa pengampunan hanya ada di dunia setelah mereka menyelesaikan nyanyian terakhir ini bersama-sama. Tiba-tiba api muncul dari sistem kelistrikan yang korsleting di ruang 13. Namun apinya berwarna biru dan tidak terasa panas, melainkan sangat dingin yang menusuk tulang. Api itu merambat dengan cepat namun tidak menghanguskan bangunan, melainkan menghancurkan mental setiap orang yang terperangkap di dalamnya dengan memunculkan dosa masa lalu mereka. Raka melihat dirinya sendiri sedang memanipulasi kontrak kerja para LC. Sementara para tamu melihat wajah wanita yang pernah mereka sakiti muncul di layar monitor karaoke. Menjelang fajar ketika kekuatan gaib itu mencapai puncaknya, seluruh gedung kencana karaoke bergetar hebat seolah ada gempa bumi lokal yang menghantam tepat di bawah fondasinya. Suara tangisan massal terdengar dari dalam ruang 13. Bercampur dengan suara nyanyian merdu Siska yang kini terdengar damai namun menyayat hati. Sosok Siska perlahan memudar menjadi partikel cahaya setelah ia berhasil menyeret Lastri ke dalam pusaran energi hitam yang muncul di tengah ruangan, meninggalkan bau hangus dan keheningan yang memekakkan telinga. Pagi harinya polisi menemukan gedung dalam keadaan utuh namun semua orang di dalamnya mengalami trauma hebat dan amnesia parsial tentang kejadian malam itu. Lastri tidak pernah ditemukan, ia menghilang tanpa jejak seolah tidak pernah ada dalam catatan karyawan. Meninggalkan hanya sebuah lipstik patah di lantai ruang ke-13, Raka yang kini rambutnya memutih dalam semalam, memutuskan untuk menutup kencana karaoke selamanya dan menyumbangkan seluruh asetnya untuk Yayasan Perlindungan Perempuan. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah nyata yang melegenda di kalangan pekerja malam ini adalah bahwa setiap tetes air mata dan penderitaan yang dihasilkan dari keserakahan serta kejahatan akan kembali menuntut balas dengan cara yang paling tak terduga. Dunia malam mungkin menawarkan kesenangan semu, namun di baliknya tersimpan energi gelap yang siap memangsa siapa saja yang kehilangan kompas moralnya. Hingga saat ini, bangunan bekas kencana karaoke itu masih berdiri kosong. Dan penduduk sekitar bersumpah bahwa terkadang pada jam 3 pagi, mereka masih bisa mendengar suara wanita bernyanyi merdu dari balik dinding beton yang kini telah ditumbuhi lumut. Beberapa bulan setelah penutupan resmi, tim pencari fakta paranormal amatir mencoba masuk ke gedung kencana karaoke melalui jendela basement yang rusak. Mereka tidak menyadari bahwa tanah tempat bangunan itu berdiri sebenarnya adalah bekas pemakaman yang dipindahkan secara paksa demi pembangunan ruko yang membuat energi negatif di sana berlipat ganda. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan tumpukan kaset lama dan buku tamu yang seluruh namanya telah berubah menjadi satu nama yang sama, Siska. Ditulis dengan tinta merah yang masih basah meski sudah sangat lama. Suasana di basement itu terasa mencekam, seolah dinding beton itu bernapas dan mengawasi setiap langkah kaki mereka dengan rasa lapar yang tak terpuaskan. Salah satu anggota tim, seorang pemuda bernama Andi, mulai mengalami halusinasi pendengaran di mana ia mendengar suara ibunya memanggil dari balik pintu. Ruang 13 yang seharusnya sudah dipaku mati. Ketika ia mendekat,
Bau busuk bangkai yang menyengat berganti menjadi wangi bunga Kamboja yang memabukkan, membuat kesadarannya perlahan terkikis oleh pengaruh gaib. Temannya mencoba menarik Andi menjauh, namun tangan pucat yang tak terlihat muncul dari celah bawah pintu, mencengkeram pergelangan kaki Andi dengan kekuatan yang mampu meretakkan tulang. Kejadian ini membuktikan bahwa entitas di sana bukan lagi sekadar arwah penasaran, melainkan telah menjadi penghuni tetap yang menguasai dimensi ruang tersebut. Di sisi lain, kota Raka yang kini hidup dalam pengasingan di sebuah pesantren, sering terbangun tengah malam karena mendengar suara denting gelas dari dapur rumahnya. Setiap kali ia memeriksa, ia selalu menemukan sebuah meja yang tertata rapi seperti di dalam lounge karaoke, lengkap dengan camilan dan mikrofon yang mengeluarkan suara statis yang menyakitkan telinga. Wajah Siska yang hancur terus menghantuinya bukan lagi sebagai ancaman fisik, melainkan sebagai pengingat akan dosa diamnya saat melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya. Teror psikologis ini jauh lebih menyiksa daripada luka fisik, karena ia dipaksa untuk hidup dalam penyesalan yang abadi tanpa bisa meminta maaf pada mereka yang telah tiada. Misteri tentang minyak. Siksa yang digunakan Lastri mulai terungkap saat seorang dukun ilmu hitam di pinggiran kota ditemukan tewas dengan kondisi lidah terpotong. Diketahui bahwa Lastri memesan ritual khusus untuk mengunci keberuntungan Siska. Namun ritual itu berbalik menjadi kutukan bagi siapa saja yang berada di gedung tersebut saat Siska menghembuskan napas terakhirnya. Darah Siska yang tumpah di tangga darurat dipercaya telah meresap ke dalam struktur bangunan, sehingga gedung itu sendiri kini merupakan manifestasi dari dendam Siska setiap dentuman musik yang pernah diputar. Di sana adalah detak jantung dari entitas bangunan yang haus akan pengakuan dan keadilan. Suatu malam, seorang penjaga malam yang baru bertugas di sekitar area ruko tersebut melihat cahaya lampu disko berputar di dalam gedung yang seharusnya tidak memiliki aliran listrik. Ia melihat dari balik kaca jendela yang berdebu, sosok bayangan hitam sedang menari tanpa kaki di lorong gelap, mengikuti irama musik yang terdengar seperti jeritan manusia yang disamarkan. Ketika ia mencoba menyorotkan senter, cahaya senternya seolah tersedap oleh kegelapan pekat di dalam. Dan di layar monitor yang pecah di dalam ruangan, muncul tulisan giliranmu selanjutnya. Penjaga itu segera lari dan tidak pernah kembali. Namun ia mengaku bahwa sejak malam itu, ia selalu mencium bau melati dimanapun ia berada. Kisah ini mencapai titik nadir ketika pemerintah kota memutuskan untuk merobohkan gedung kencana karaoke karena dianggap sebagai bangunan mangkrak yang berbahaya. Namun setiap alat berat yang mencoba menyentuh dinding bangunan selalu mengalami kerusakan mesin secara mendadak atau operatornya jatuh sakit secara misterius. Para pekerja bangunan melaporkan melihat seorang wanita cantik dengan gaun merah berdiri di atap gedung, tersenyum ke arah matahari terbenam sambil memegang sebuah mikrofon emas yang berkilauan. Siska seolah memberikan pesan bahwa meskipun bangunan fisiknya dihancurkan, kenangan akan ketidakadilan yang ia alami akan tetap tertanam di tanah tersebut, menunggu untuk digali kembali oleh mereka yang tidak waspada. Sebagai penutup yang penuh makna, kisah Siska si pemandu lagu bukan sekadar cerita hantu untuk menakuti, melainkan sebuah tragedi tentang kemanusiaan yang hilang di balik gemerlap lampu malam Indonesia. Pelajaran terdalam yang bisa kita petik adalah bahwa setiap tindakan jahat, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak energi yang tidak bisa dihapus oleh waktu atau doa singkat. Ruang 13 akan selalu ada, mungkin bukan dalam bentuk bangunan fisik, melainkan sebagai ruang gelap dalam hati setiap manusia yang memilih untuk menyakiti sesamanya demi ambisi pribadi. Di sana, di antara bayangan dan melodi sunyi, Siska masih menunggu bukan untuk membunuh, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dosa yang terlupakan.